gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Seperti biasa, kali ini aku mau mengalur sebuah film. Ya, bisa dibilang aktor yang memerankan film ini cukup memorable buat aku. Anak-anak kelahiran tahun 90 pastinya nggak akan asing sama Andy Lau dan Daniel Wu. Protege bercerita tentang seorang kartel narkotik terbesar di Asia yang dicepuin sama orang kepercayaannya sendiri. Penasarin? Sebelum kita masuk alur ceritanya, yuk sama-sama kita ucapkan mantranya. 1, 2, 3. Putus cinta, itulah biasa. Putus kabel, pacak disambung. Putus rem, matilah kita. Cukup dapat cukup, pempek tengah dua. Payo diaturi, alur ceritanya. Dalam dunia pernarkocokan, terdapat 3 wilayah yang menguasai penyebaran narkotik ke seluruh dunia. Di antaranya Asia, Amerika, dan Eropa. Dan mereka disebut dengan segitiga emas. Cerita kita kali ini akan berfokus terhadap pasar Asia, di mana pasar Asia ini dipimpin oleh seorang pria berdomisili Hong Kong bernama Quinn. Quinn sendiri memiliki orang kepercayaan, seorang pria bernama Nick. Saking dipercayanya, Quinn berniat akan mewariskan kerajaannya tersebut pada Nick saat ia pensiun nanti. Nick sendiri bertugas sebagai pengawas lapangan, di mana Nick memastikan keselamatan barang yang dikirim oleh kurir-kurirnya. Namun tanpa Quinn sadari, Nick adalah seorang polisi yang sudah menghabiskan waktu 7 tahun menyamar untuk menggulingkan kerajaan Quinn hingga ke akar. Sehingga seluruh pasar narkotik di Asia, termasuk Indonesia, musnah dan Asia bebas dari narkotik. Pertanyaannya, apakah Nick mampu menggulingkan kerajaannya Quinn? Kita lihat saja. Dan inilah Protege. Film akan berfokus pada Nick, di mana pagi itu Nick mendapatkan kabar bahwa barang yang dikirim sudah datang dan siap diedarkan. Kemudian Nick menginstruksikan para kurir untuk segera memasuki mobil yang sudah disiapkan. Namun tanpa mereka sadari, dari atas polisi sudah mengawasi mereka dari tadi. Dengan cepat menggunakan taksi, para petugas pun mengikuti mereka. Sementara itu, Nick bergegas pergi menggunakan kereta, langsung menuju tempat tujuan kurir tadi. Untuk memastikan keselamatan barang tersebut, bukan kurirnya. Secara bersamaan, aksi para petugas pun disadari para kurir, sehingga mereka pun harus kehilangan jejak para kurir. Nick sendiri tinggal di sebuah apartemen kumuh, gelap dan terisolasi. Ketika Nick hendak makan siang, ia menyadari bahwa sedari tadi ada seorang gadis kecil yang kelaparan sedang memperhatikannya. Sebenarnya Nick adalah pribadi yang begitu peduli dengan orang sekitarnya. Namun karena dia lapar, Nick berusaha tidak memperdulikan anak tersebut. Namun tak diduga, tak lama ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Yaps, tiada lain tiada bukan, orang tersebut adalah Van, ibu dari anak tadi. Oleh karena Van tidak memiliki uang, dengan amat sangat terpaksa, ia meminta sedikit makanannya Nick untuk anaknya yang sedang kelaparan. Pada malam harinya, Nick pun mendapat kabar bahwa bosnya Quinn sedang masuk UGD. Untuk itu, Nick diminta ke rumah sakit agar membujuk Quinn mau dioperasi, karena Quinn lebih mendengarkan perkataan Nick daripada istrinya sendiri. Yaps, pria ini adalah bos besar gembong narkotik terbesar di Asia. Diketahui, Quinn sendiri sedang menderita kerusakan ginjal, maka dari itu, Quinn harus menjalani operasi transplantasi ginjal di Amerika. Sebenarnya Quinn mau menjalankan operasi tersebut, namun ia berniat mengenalkan Nick pada seluruh bawahannya serta rekan-rekannya terlebih dahulu, dan mengajarkan cara menjualnya, sekalian mengajarkannya produksi barang haram tersebut. Setelah itu, Quinn akan pensiun dan pergi ke Amerika. Kepedulian Nick akan orang di sekitar pun mulai diperlihatkan. Pada malam itu, di mana Nick menyempatkan diri mampir ke rumah Van
untuk memberikan Jen, anaknya Van, makanan dan sekalian makan malam di pecel lele terdekat. Bahkan, Nick menyiapkan racun tikus di rumah Van agar Van dan anaknya terhindar dari tikus. Diketahui Van sendiri adalah seorang single parent atau dalam bahasa Latinnya janda. Namun Nick justru berusaha tidak mencampuri urusan rumah tangga Van. Pada malam harinya kita diperlihatkan pabrik narkocok tersebut dan bagaimana Queen memproduksi narkocoknya. Secara kasat mata pabrik tersebut cukup sederhana dan bisa dibilang kumuh. Namun di balik semua itu, Queen dapat menghasilkan 30 juta dolar Hong Kong dalam sebulannya. Ya kira-kira 500 jutaan lah kalau dirupiahin. Ternyata Queen adalah seorang yang cukup pintar, di mana Queen secara langsung mengajarkan dan menjelaskan Nick tentang zat kimia yang terkandung dalam barang haram tersebut secara terperinci. Queen juga mengisyaratkan lantaran kesehatannya makin buruk serta dia tidak memiliki orang kepercayaan selain Nick. Dan suatu hari nanti, Queen akan mewariskan bisnisnya tersebut kepada Nick. Keesokan paginya, Nick ditemui atasannya di kepolisian bernama Pak Ali, di mana ternyata narkocok yang Queen berikan tadi malam diambil oleh pihak kepolisian untuk menjadi barang bukti sekaligus agar penyamaran Nick bisa berjalan lancar. Namun Pak Ali pun mengungkapkan bahwa atasan mereka mengkhawatirkan keadaan Nick karena penyamaran tersebut sudah berjalan selama 7 tahun dan Nick baru melacak ke dapur dan kokinya Queen. Setelah itu, Nick kembali menyempatkan diri untuk memberikan makanan kepada Jen, anaknya Van. Nick juga meminta Van bekerja di rumahnya dan memberikan gaji pertamanya untuk membawa Jen ke sekolah. Van yang gak keenakan justru mengundang Nick makan malam di rumahnya. Setelah makan malam selesai, tak diduga ternyata Van adalah seorang pecandu narkocok. Itu dibuktikan saat Nick tidur, Van merasakan sakau. Dan anehnya, Van justru menyuntikkan barang haram tersebut di bagian apemnya, bukan di bagian lain. Setelah itu, Van menunjukkan reaksi yang cukup mengerikan bagi saya pribadi sih, tapi mengenakan bagi Nick. Namun tak diduga, setelah berkayuan, Van kembali menunjukkan reaksi yang lebih menakutkan, di mana Van terlihat seperti kaku dan tak sanggup berbicara. Ngerilah pokoknya. Keesokan paginya, Queen kembali mengenalkan Nick pada bawahannya yang bertugas sebagai penjaga gudang bernama Cole. Queen juga menjelaskan bahwa penjaga gudang, koki, klien, dan kurir tidak boleh berhubungan secara langsung. Bahkan, Queen pun sebenarnya tidak diperbolehkan secara langsung masuk dapur. Karena jika ada penangkapan, hanya kurir yang tertangkap, dan jejak berakhir. Jika Queen tertangkap, minimal 20-30 tahun hukuman mereka. Secara bersamaan, Van kembali merasakan sakau. Sebenarnya, Van memiliki sedikit stok narkocok. Namun, setelah mengenal Nick, ia pun berniat berhenti dan pergi ke puskesmas untuk beli sebuah obat. Tidak dijelaskan obat apa dan fungsinya apa obat tersebut untuk seorang pecandu. Namun sialnya, suami Van bernama Iwan pun menemuinya dan mengikutinya hingga ke apartemen. Sadar bahwa suaminya tidak akan berhenti begitu saja, Van mendatangi kamarnya Nick untuk meminta bantuan sekaligus bersembunyi di sana. Namun sayangnya, kali ini Nick menolak untuk membantunya. Pastinya teman-teman masih mengingat, di mana Van dengan sengaja menghembuskan hawa naganya dan menyuntikkan narkocok ke apemnya. Ternyata Nick sadar bahwa Van berniat menjadikan Nick menjadi pecandu juga. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, di mana jati diri Nick sebenarnya adalah polisi. Tentu, ia akan menolak akan hal itu. Namun itu tidak membuat Van berhenti merengek, di mana ia memaksa agar anaknya saja diselamatkan dan tidak usah memperdulikan dia. Saat Nick lengah, ia pun memaksa masuk dan mencoba bunuh diri dengan cara menusuk tangannya dengan garpu. Van mengungkapkan bahwa suaminya seorang pecandu. Van selalu mendesaknya untuk berhenti, namun mustahil untuk berhenti, kata Iwan suaminya. Oleh karena itu, Van mencoba membuktikan bahwa pasti bisa. Dengan cara Van menjadi pecandu juga.
Namun ternyata kini Van pun tidak bisa berhenti mengonsumsi barang haram tersebut. Nick pun kembali menolong Van yang semata-mata hanya khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya. Nick pun mencoba mengikatnya di rumah dan esoknya Nick membawa Van ke panti rehabilitas. Keesokan harinya, Nick pun kembali ke dapur, di mana hari itu ia dapat tugas untuk mengantar sepaket narkocok ke seseorang. Namun ternyata dari kejauhan ada sekelompok polisi yang sudah mengawasi Nick dan siap menangkap Nick kapan saja. Seperti yang aku jelasin di awal, di mana Nick sudah menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk menyamar dan menjalani hidup sebagai pengedar narkocok. Dan selama itu pula, Nick tidak datang ke kantor dan sudah dipastikan bahwa orang-orang kantor sama sekali tidak ada yang mengenal Nick. Alhasil, Nick pun ditangkap dan diminta untuk membocorkan informasi tentang yang ia ketahui mengenai bandar narkocok tersebut. Nick sempat mengatakan bahwa dia adalah polisi yang sedang menyamar. Namun si polisi tidak mengindahkan kata-kata Nick, justru mereka makin membabi buta menyiksa Nick. Lantaran Nick sudah mencapai batasnya, alhasil Nick dengan sangat amat terpaksa ia mengantar mereka ke dapur tempat diproduksinya narkocok tersebut. Dirasa para polisi tidak bisa diajak kerjasama, Nick justru membantu orang-orang dapur dan meneriaki bahwa mereka sedang digerebek. Dengan cepat, mereka pun membuang barang bukti tersebut ke wastafel. Di lain sisi, para polisi pun sudah berhasil menjebol pintu. Dan saat hendak membuka kunci pintu tersebut, si polisi justru harus kehilangan tangan kanannya. Alhasil, ia pun harus makan pakai tangan kiri untuk kedepannya. Menyadari posisi mereka terdesak, Nick pun terlihat melompati jendela dan disusul 2 rekannya. Namun naasnya, si teman harus tewas karena terjatuh dari ketinggian. Namun alhamdulillahnya, Nick dan 1 temannya berhasil kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya di televisi tengah menayangkan berita tentang penggerebekan kemarin siang, dan berita tersebut pun diketahui Quinn. Alhasil, si abah teman Nick pun harus kena imbasnya, lantaran berita menjelaskan bahwa keponakannya yang tewas sebelumnya adalah informan bagi polisi. Lantas Nick pun jujur tentang penyiksaan yang ia terima hingga ia harus membocorkan tentang dapur mereka. Setelah kesialan demi kesialan mendatangi Quinn akhir-akhir ini, Quinn mengajak Nick mendatangi kuil di Thailand untuk berdoa demi kelancaran bisnis mereka. Sebelum pergi, Nick menitipkan rumahnya kepada Van yang kini sudah mulai berhenti menggunakan narkocok. Dan terlihat hubungan mereka pun kini makin harmonis. Sesampainya di Thailand, di sebuah hotel begitu hangat hubungan Nick dan keluarganya Quinn. Namun kehangatan itu pun berubah menjadi sebuah ketegangan, di mana Nick dalam keadaan mata tertutup, ia dibawa Quinn beserta antek-anteknya ke sebuah tempat untuk kemudian diinterogasi. Lalu yang terjadi... Faktanya, Quinn sempat mengira bahwa Nicklah pengkhianat dan dalang dari penggerebekan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Nick menjual semua narkocoknya ke atasannya sebagai barang bukti. Hal itu pun mulai tercium oleh Quinn sehingga disinyalir Nicklah pengkhianatnya. Namun Quinn pun menghentikan interogasinya saat Nick mengatakan sebuah nama pembelinya yang berlokasi di Taiwan.
你唔同我講清楚，我一槍就爆咗你，你自己食晒。批貨去咗台灣啊？台灣邊度？喂，家郎，自有了你消息好灵通的。 Alhamdulillahnya, Queen pun percaya dan melanjutkan makan malam mereka. Sementara itu, secara bersamaan, Van kembali didatangi Iwan, suaminya. Dan dapat dipastikan bahwa Iwan akan melakukan sesuatu terhadap Van. Balik lagi ke Nick. Saat pagi harinya, Nick diajak Queen untuk melihat sebuah ladang opium yang begitu luas. Di mana Queen menjelaskan bahwa bahan dasar dari narkocok adalah opium. Queen juga memperlihatkan bagaimana opium tersebut diolah sehingga menjadi sebuah bahan narkocok. Nick diperkenalkan dengan seorang jenderal bernama Cacai. Faktanya, seluruh ladang opium tersebut milik sang jenderal. Dan Queen setiap bulannya nyetor uang sebanyak 8 juta dolar untuk jaminan agar Queen setiap bulannya dikirimi bahan pokok narkocok. Kemudian Cacai pun menunjukkan sesuatu di mana di situ sudah terlihat bekas ledakan bom yang dijatuhkan oleh pesaingnya sebagai peringatan agar Cacai berhenti untuk memproduksi opium. Karena segitiga emas kini sudah tidak sama lagi. Di mana sang jenderal pun sering mendapatkan teror karena diketahui bahwa Thailand, Cina, Indonesia, Myanmar, dan Laos menyatakan memerangi narkocok bersama-sama. Sesampainya di apartemennya, Nick dikejutkan dengan Iwan yang sudah menunggunya. Dan parahnya, Iwan kembali membuat Van kecanduan terhadap narkocok. Melihat hal itu, Nick pun langsung mengusir mereka bertiga. Dan anjingnya lagi, Iwan menjadikan Van wanita pengayu. Kemudian Van pun merasa depresi lantaran kebahagiaan yang ia idam-idamkan dan telah ia dapatkan setelah ia mengenal Nick. Semua itu harus lenyap tatkala Iwan mengacaukan semuanya. Karena tidak adanya harapan, Van meminta Iwan agar menyuntikkan narkocok di lehernya. Lalu yang terjadi... Tiba-tiba, Van menunjukkan reaksi layaknya zombie. Namun, scene pun berpindah ke Nick, di mana pagi itu, Nick didatangi Jen yang sedang kelaparan. Sementara Jen lagi makan, Nick pun berinisiatif mengunjungi kamar Van. Namun, apa yang ia dapatkan? Yaps, Nick dikejutkan dengan Van yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dan digerayangi banyak tikus di atasnya. Scene pun kembali berpindah, memperlihatkan Queen yang sudah di kantor polisi. Faktanya, setelah mengetahui Van tewas akibat narkocok, Nick meminta atasannya agar Queen langsung ditangkap. Meski dia belum mendapatkan banyak informasi terkait antek-anteknya. Queen sendiri sempat diberi tawaran agar memberikan informasi tentang antek-anteknya dan diiming-imingi bebas tanpa syarat. Namun Queen lebih memilih bunuh diri ketika ia di dalam kamar mandi. Nick yang berniat berterima kasih atas semua perlakuan Queen selama ini dan meminta maaf, justru ia dikejutkan dengan Queen yang tengah sekarat. Dan sang gembong narkocok terbesar di Asia pun harus tewas saat itu juga. Setelah semuanya berakhir, Nick pun diminta atasannya agar kembali ke kantor dan melanjutkan karirnya sebagai polisi. Namun karena sudah terlalu lama ia menyamar menjadi pengedar narkocok dan telah mendalami perannya, Nick memilih melanjutkan penyamarannya untuk membasmi narkocok sampai ke akar-akarnya. Karena seperti yang kita ketahui, Queen adalah sebagian kecil dari penyebaran narkocok di Asia. Sebelum memulai itu semua, Nick terlebih dahulu meminta tanda tangan persetujuan Iwan agar dia bisa mengasuh Jen seutuhnya. Dan menawarkan Iwan sebuah pekerjaan, di mana Nick meminta Iwan agar mengantarkan sepaket narkocok ke luar negeri dengan imbalan $60,000.
走，我们的。 Alih-alih memberinya pekerjaan, faktanya Nick menjebak Iwan agar Iwan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dan diperlihatkan di akhir film, Nick berseragam polisi bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa alasan orang-orang memakai narkocok. Setelah kematian Van dan Quinn, Nick sadar bahwa kehampaan adalah penyebab semua ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sepanjang film, Nick selalu ditemani Quinn dan Van. Dan sekarang, keduanya telah meninggal dunia. Dalam kesendirian dan kehampaannya, Nick justru berniat mencoba memakai narkocok. Alhamdulillahnya, Jen menghentikan niat Nick. Dan film pun selesai. Sebuah pesan moral yang mendalam bahwasannya kepercayaan adalah awal dari kekecewaan. Maka dari itu, jangan pernah makin narkoba. Kenapa? Mahal. Mendingan dipakai bayar iuran kreditan uangnya. Bisa bayar 3 bulan. Kan gak asik. Lagi teler, tiba-tiba debt kolektor narik paksa motor. Kalau kalian penggemar berat Andy Lau, pasti tahu. Andy Lau kalau main film mati melulu kayak Leonardo DiCaprio. Ya udah segitu aja video kali ini. Jangan lupa tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya biar aku juga semangat buat videonya. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum.